Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini IKAPJ memiliki kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Pak Direktur. Selamat datang Pak Direktur. Baik, Sebelumnya selamat pagi, kami selamat ucapkan terima kasih juga buat pimpinan Politeknik Negeri Jember, Sivitas Akademika, alumni dan mahasiswa, semoga selalu semangat setiap hari. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi nih Pak tentang bagaimana perkembangan Politeknik Negeri Jember, terus pembangunan atau hal-hal apa yang terbaru di dalamnya, karena banyak alumni bertanya Pak. Oh, Kira-kira biasa sekali ya. Tiap kita keluar kota selalu ditanya Politeknik Negeri Jember sekarang bagaimana keadaannya. Dulu kita macul di lahan, sekarang bagaimana lah hal seperti itu sering ditanyakan Pak. Oleh sebab itu IKAPJ sebagai penyambung, coba kita mau berbicara langsung dengan pimpinan Politeknik Negeri Jember, yakni Pak Saiful Anwar. Hal pertama ini Pak ya. Iya, iya. Bagaimana sih Pak profil singkat Politeknik Negeri Jember terkait dengan TEVA, Teaching Factory dan sebagainya? Monggo silakan Pak. Ya, oke, baik, makasih. Baik, di kesempatan yang baik ini saya terima kasih IKAPJ, satu organ yang sangat support terkait dengan upaya untuk menjembatani alumni Politeknik Negeri Jember yang nanti kita kenal dengan Polij, untuk kemudian bisa langsung terjun di masyarakat. Di kesempatan yang baik ini memang Mas Wahyu ini kan sekaligus alumni ya, alumni Politeknik Negeri Jember. Kalau boleh tahu dari jurusan apa dulu? Jurusan Produksi Pertanian. Oh, jurusan Produksi Pertanian, luar biasa sekali. Baik, jadi mungkin pada saat Mas Wahyu kuliah dengan saat sekarang kondisi ICT yang ada, terjadi lompatan yang sangat luar biasa sekali perkembangan kemajuan Politeknik Negeri Jember, termasuk juga pengakuan di level nasional dan ataupun internasional. Sampai saat sekarang itu ada lebih kurang sekitar 9 jurusan, mungkin waktu zamannya Mas Wahyu masih ada 7, 8 mungkin. Nah, kemudian jumlah prodinya itu ada lebih kurang sekitar 41, satu program pasca sarjana yang sudah sejak lama eksis. Sisanya adalah program strata 1 atau sarjana terapan, dan berikutnya adalah program diploma 3. Yang sedang kita siapkan dalam konteks pengembangan program studi ke depan, sedang on the way. Kita persiapkan 3 program studi magister terapan setara S2, kemudian 1 program doktor terapan. Jadi saya kira ini kemajuan yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kalau di zamannya Mas Wahyu, dan mungkin ini untuk diketahui oleh seluruh alumni yang terwadahi dalam organ IKAPJ, dulu masih hanya dikenal dengan kampus Politeknik Negeri Jember. Nah, sekarang Mas Wahyu, kampus kita itu sudah ada 6. Yang paling senior dan tentunya di mana kita dulu kuliah adalah kampus utama. Kalau dulu tidak dikenal dengan kampus utama, sekarang sudah ada kampus utama. Kampus utama adalah di Politeknik Negeri Jember ya, dengan luas lebih kurang sekitar 38 hektar. Berikutnya yang kedua adalah kampus 2 Bondowoso. Berikutnya adalah kampus 3 Nganjuk, kampus 4 Sidoarjo, kampus 5 Ngawi, dan yang paling bungsu adalah kampus 6. Nah, ini posisinya tidak di, kalau kampus 1, kampus utama, sampai kampus 5 itu ada di Provinsi Jawa Timur. Yang 1 ini agak jauh ke timur. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Politeknik Negeri Jember sebagai perguruan tinggi negeri vokasi memang hadir untuk mewadahi seluruh wilayah di Indonesia yang memang sangat membutuhkan keberadaan perguruan tinggi negeri vokasi. Jadi yang 6 itu Mas Wahyu posisinya ada di
Provinsi Nusa Tenggara Timur masih harus nyebrang lagi pakai pesawat dengan isi 12. Saya tidak bisa sebutkan karena ini adalah pesawat komersial, nanti terkesan saya di-endorse. Jadi tepatnya di Pulau Saburejwa. Itu kita buka tahun kemarin, ada lebih kurang sekitar 60 mahasiswa baru sampai saat sekarang, dan masuk tahun kedua. Kemudian dari total mahasiswa itu memang terjadi lompatan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin pada saat itu di mana keberadaan perguruan tinggi vokasi atau pendidikan tinggi vokasi masih belum bisa diterima dengan baik di masyarakat. Sekarang positioning industri, dunia usaha dan dunia kerja itu sangat membutuhkan kompetensi alumni. Nah, di sini peran Politeknik Negeri Jember hadir untuk memenuhi kebutuhan industri terkait dengan kompetensi itu, sehingga kemudian minat masyarakat untuk masuk ke pendidikan tinggi vokasi, perguruan tinggi vokasi, khususnya di Politeknik Jember, ada lompatan yang sangat luar biasa sekali. Existing sekarang itu ada lebih kurang sekitar 13.190 mahasiswa total student body, baik itu di kampus utama, kampus 2 Bondowoso, kampus 3 Nganjuk, kampus 4 Sidoarjo, kampus 5 Ngawi, dan kampus 6 di Saburejwa. Jadi menurut saya ini kerjasama yang baik antara kami di kampus untuk kemudian secara totalitas meningkatkan kompetensinya, membranding keberadaan institusinya, dan penerimaan masyarakat atas kinerja Politeknik Jember, sehingga kemudian masyarakat berbondong-bondong menyekolahkan putra-putrinya di kampus Politeknik Negeri Jember. Wow, menarik sekali perkembangan kampus kita. Lah ini kemarin kita kan sempat keliling Pak, ada TEVA bagian bioscience. Lah itu merupakan lompatan teknologi. Artinya apa? Ketika saya masuk, banyak peralatan yang sudah canggih dan mempunyai kelayakan untuk mengukur kadar dari produk. Ini tentunya menjadi sebuah pintu baru bagaimana Politeknik tidak maju secara vokasi aja, tapi secara intelektual kita juga mampu bertarung di dalamnya. Lah di bioscience kemarin juga ada pengujian tentang makanan, pupuk dan sebagainya. Itu kalau saya tafsir pribadi ya Pak ya, paradigma pribadi, apakah masuk kategori Politeknik mendukung produk UMKM Pak untuk memenuhi kriteria? Baik. Jadi gini Mas, kenapa Politeknik Negeri Jember itu kalau kita kaitkan dengan total jumlah studi body yang cukup signifikan misalnya, karena memang ada pengakuan dari masyarakat bahwa kualitas alumni Police memang benar-benar matching dengan kebutuhan industri, termasuk kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Artinya alumni Police sebenarnya siap dengan kompetensi skill yang dipunyai untuk kemudian siap pakai di masyarakat. Tergantung masyarakat yang mana yang kemudian membutuhkan sesuai dengan kompetensinya ya. Nah, untuk dapat mewujudkan kompetensi tersebut, maka kami harus siapkan sarana prasarananya. Nah, sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan kompetensi skill adik-adik mahasiswa selama studi di Police adalah salah satu yang ini akan menjadi keunggulan spesifik, dan ini menjadi diferensiasi Police di tengah-tengah keberadaan perguruan tinggi negeri dan ataupun swasta vokasi di seluruh wilayah Indonesia. Kami mengcapture Police adalah menjadi kampus teaching factory. Nah, teaching factory itu adalah industri yang kemudian kita hadirkan di kampus, tentu kita sesuaikan termasuk kapasitas produksinya. Kalau di industri komersial dengan kapasitas produksi kolosal, di Police kita sesuaikan dengan kewilayahan yang ada di Police, tapi tetap kapasitas produksinya setara secara proporsional dengan industri. Kemudian yang kita adopt dari industri sehingga kemudian hadir teaching factory di kampus adalah kultur budaya industrinya, sehingga kemudian adik-adik mahasiswa pada saat
praktik di Politeknik Negeri Jember, ekspektasi kita ke depan baik itu di kampus utama, kampus 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, mungkin bisa kampus 7 dan seterusnya, adik-adik mahasiswa seakan-akan dia harus berada hadir di industri yang sebenarnya. Di situ kemudian kita ciptakan fasilitas teaching factory yang memang kultur budaya industrinya adalah sama identik dengan industri yang sebenarnya. Sehingga kemudian adik-adik mahasiswa akan terbentuk kedisiplinannya, tanggung jawab praktiknya. Karena praktiknya sudah tidak berupa simulasi, tapi praktiknya benar-benar berorientasi produk yang setara dengan industri. Baik itu kapasitas produksinya, standar proses produksinya, standar mutu proses produksinya, kemudian juga analisa bisnisnya. Nah, salah satu contoh yang ada di depan kita semuanya ini adalah produk-produk Teva. Jadi ada Teva kopi, kemudian ada Teva canning atau pengalengan, ada Teva bakery, ada Teva milk nanti yang kebetulan di sini tidak bisa kita sajikan, ada Teva ice tube dan beberapa teaching factory yang lain termasuk greenhouse, smart greenhouse yang memang berskala industri, sehingga kemudian adik-adik akan merasakan betul kultur budaya industrinya. Dan saya meyakini dengan fasilitas yang setara dengan industri, maka adik-adik mahasiswa akan terbentuk dan kompetensi skillnya otomatis akan dapat dikuasai oleh adik-adik mahasiswa. Di samping untuk pemenuhan kebutuhan praktek, karena input materialnya ini adalah bernilai ekonomis dalam kapasitas produksi yang besar, kemudian standar proses produksinya memenuhi standar industri dengan standar mutu yang sudah kita tetapkan berdasarkan kajian-kajian akademik dan sudah tersertifikasi dan sudah mendapatkan eksistensi dari industri, maka outputnya akhirnya meskipun itu waste, karena core bisnis pendidikan tinggi vokasi itu kan sebenarnya menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, adalah alumni yang berkualitas dengan kompetensi yang kuat. Namun di dalam proses produksi teaching factory kan pada akhirnya karena ada input material berupa bahan yang bernilai ekonomis, maka outputnya ada waste. Waste itu adalah sampah yang bernilai ekonomis karena ada proses produksi. Sehingga kemudian hasil sampingnya daripada teaching factory bisa menghasilkan produk-produk inovatif yang ini kemudian bernilai ekonomis untuk kemudian disuguhkan kepada masyarakat. Nah, ujung-ujungnya di samping kita bisa menghasilkan kompetensi SDM yang unggul, kita bisa mendapatkan tambahan pendapatan di luar pendapatan pendidikan. Nah, itu tadi penjelasan menarik Pak Direktur. Bagaimana memang secara aplikatif, secara historis juga Politeknik memang siap menciptakan sumber daya manusia yang unggul gitu kan. Unggul dalam praktek, unggul dalam berbagai bidang, karena di kampus Poli J memang ada miniatur industri. Kalau bahasa saya miniatur industri. Ya, memang teaching factory itu sebenarnya kan miniatur industri tanpa harus mengurangi standar mutu industri dan kultur budaya industrinya. Paling yang membedakan cuma jumlah produksi, gitu ya, manajemen sumber daya manusia kan gitu Pak. Lah ini ketika bicara kondisi alumni yang sekarang, mereka kan banyak bercerita Pak, kemajuannya apa aja? Selain ini kan kemajuan teknologi Pak. Mungkin ada rancangan yang sudah dibikin dan menciptakan pertumbuhan yang signifikan di Politeknik dari tahun ke tahun. Biasanya yang tanya kan alumni angkatan 90, 2000 gitu Pak. Mungkin bisa disampaikan pada alumni Pak. Gitu, ya, jadi di samping yang sudah tersajikan di depan kita, produk-produk inovatif yang di-create oleh teaching factory atau pabrik-pabrik yang ada di Poli J, yang dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa, yang juga dibekali dengan analisa bisnisnya. Ini tentunya karena berangkat dari standar mutu proses produksi yang sudah mendapatkan pengawasan mutu, baik dari para dosen pembimbing dan ataupun asistensi dari industri, maka produk-produk inovatif ini bisa disuguhkan di masyarakat, ya. Satu itu. Yang kedua,
tadi oleh Mas Wahyu juga di-spill terkait dengan upah biosain ya. Jadi di biosain itu juga kita sedang persiapkan untuk mendapatkan ISO 17025, di mana pada saat kita mendapatkan pengakuan di ISO 17025, maka keberadaan lab biosain tersebut pada hal-hal tertentu tetap bisa melayani adik-adik mahasiswa, namun secara profesional juga dapat digunakan oleh industri di wilayah Kabupaten Jember, yang kita tahu lah Kabupaten Jember hampir banyak sekali industri-industri nasional, khususnya di bidang pertanian ya. Saya juga kembali tidak bisa sebutkan nama industrinya, namun sudah sering industri-industri tersebut untuk kemudian dalam rangka persiapan ekspor, ada beberapa analisa yang kemudian dianalisakan di upah biosain atau di lab biosain. Nah, ini menunjukkan bahwa industri memang benar-benar sudah bermitra baik dengan Politeknik Negeri Jember. Nah, kalau kita kemudian kaitkan dengan kebermanfaatan fasilitas teaching factory dan ataupun lab biosains sebagai bagian dari teaching factory tersebut, maka tentunya industri akan banyak mendapatkan manfaat, khususnya bagi penerimaan alumni atau adik-adik mahasiswa yang sudah lulus dari Poliji pada saat diserap di industri yang terkait, di mana industri tersebut juga sudah sangat memahami keberadaan fasilitas sarana prasarana yang ada di Poliji, maka tentunya asesmen yang dilakukan oleh industri menurut harapan dan pandangan kami tentu tidak perlu harus kemudian ada pendalaman khusus untuk alumni Poliji, karena relasi antar institusi dengan industri sudah dibangun. Asistensinya juga sudah melibatkan industri. Bahkan asesmen kompetensi adik-adik mahasiswa melalui melalui wadah unit yang sudah ada di Poliji, maka tentunya melalui LSPP 1 adik-adik mahasiswa juga mendapatkan sertifikat kompetensi terkait dengan pendalaman kompetensi yang didalaminya. Nah, karena sudah ada sertifikat kompetensi, observernya dari industri terkait, nah pada saat alumni masuk ke industri untuk kemudian memenuhi kebutuhan industri, maka tentunya asesmennya dapat dilakukan dengan mudah, karena sudah tahu persis bagaimana Poliji mendesain adik-adik mahasiswa tersebut. Ya, berarti di sini sudah ada langkah taktis yang sangat nyata gitu. Ya, saya banyak bertemu dengan adik-adik ketika di dunia kerja, saya tanya, bagaimana kondisinya? Mas, ternyata pelajaran di kampus, materi di kampus banyak digunakan. Kalau mereka di dunia kerja, mungkin yang perlu diajarkan juga Mas, public relation gitu. Mungkin kedepannya itu bisa menjadi sebuah ide baru, Pak. Baik, makasih Mas Wahyu. Jadi memang begini, di perguruan tinggi vokasi ya, negeri dan ataupun swasta, memang porsi kurikulumnya kan lebih banyak ke waktunya di praktik ya. Hampir 80% itu semuanya didominasi kegiatan interaksi di praktik, baik itu di indoor, di laboratorium indoor dan ataupun di lapangan. 20%-nya adalah teori. Sehingga kemudian memang stigma yang muncul di masyarakat ataupun di industri, kalau berbicara kompetensi skill, hard skill-nya Poliji sudah tidak perlu diragukan. Murni lapangan. Iya, murni lapangan ya, seperti Mas Wahyu ini dan teman-teman alumni yang lainnya. Namun memang kami paham betul ada beberapa informasi dan masukan ke kami perlu juga dikuatkan soft skill-nya. Nah, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Mas Wahyu, public speaking-nya mungkin juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menjelaskan rencana aktivitas dalam bentuk proposal untuk kemudian dinarasikan dalam audiens yang formal. Nah, itu memang menjadi salah satu upaya kami untuk kemudian mensejajarkan antara hard skill dengan soft skill. Nah, tentu upaya kami dalam rangka memenuhi itu semuanya adalah
dalam rangka besar harapan kami IKPJ dapat memberikan informasi kepada masyarakat di mana IKPJ berperan. Di dalam organ IKPJ ya, kemarin kan saya juga ikut diminta untuk memberikan sambutan ya pada saat agenda Rapimnas yang pertama untuk persiapan Kongres IKPJ. Saya terima kasih sekali kepada IKPJ. IKPJ juga ikut berperan menjelaskan kepada masyarakat keberadaan eksistensi polisi dengan segala kemajuan yang ada. Saya kira ini menjadi mutualisme ya, di mana kita memang hadir untuk kemudian bersama-sama bisa saling menguatkan. Terus, makanya kan kemarin sedikit bercerita ya Pak ya, ketika ada diskusi alumni gitu kan, mereka banyak mengeluarkan statement gitu kan. Ternyata di kalangan alumni benar brand image yang kita miliki memang tenaga lapangan dan itu merupakan unggulan taktis gitu kan. Mereka terus bilang gimana kalau selanjutnya IKPJ mengadakan seminar bisnis bagi yang mau lulus, IKPJ mengadakan pelatihan keterampilan dan satu hal lagi di situ kita coba tekankan bagaimana lulusan politeknik memiliki kemampuan yang unggul dan satu ciri khas yang tidak dimiliki oleh kampus lain. Menurut jenengan hal tersebut memiliki dampak yang signifikan apa enggak Pak untuk dalam posisi hal ini peran IKPJ terhadap calon lulusan alumni Pak? Ya sekaligus eksistensi IKPJ yang sangat support sekali dengan upaya untuk menjelaskan kepada masyarakat terhadap sejauh mana polisi itu sudah berkiprah, baik itu secara lokal, regional, dan ataupun nasional. Saya kemarin sangat mengapresiasi ada lebih kurang sekitar 16 tokoh pebisnis yang merupakan semuanya 16 perusahaan terdata, Pak, yang masih belum. Ya, itu representasi lah dari sekian alumni yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Samburejo. Karena kampus kita dari Samburejo ya. Yang masih terkompilasi kan ada 16 perusahaan yang CEO dan ownernya adalah alumni dari Polisi. Nah, ini juga meneguhkan dan sekaligus menginformasikan kepada masyarakat bahwa alumni Polisi ya bukan receh dan bukan kaleng-kaleng. Nah, berangkat dari kompetensi yang kita siapkan, saya kira ini menjadi momentum yang baik melalui IKPJ untuk disampaikan kepada masyarakat. Ini loh, alumni Polisi, setidaknya ada 16 perusahaan yang sukses dan desain awalnya adalah disiapkan dari Politeknik Negeri Jember ya. Satu itu, yang kedua tentunya besar harapan kami melalui IKPJ, alumni Polisi, baik itu yang baru saja lulus dan ataupun sedang mencari informasi terkait dengan bagaimana menyalurkan kompetensi skillnya pada industri, saya kira ini menjadi peran penting bagi IKPJ untuk mengantarkan adik-adik alumni yang baru saja lulus untuk kemudian dibangun relasi dan komunikasinya dengan industri-industri besar yang notabene-nya sebagian dari industri besar itu adalah alumni dari Polisi, untuk kemudian berangkat dari korps rumah besar Politeknik Jember. Saya yakin adik-adik mahasiswa adik-adik alumni dari Polisi akan mendapatkan privilege khusus, namun tetap mengedepankan kompetensi dan profesionalisme. Jangan kemudian karena rumah besarnya itu adalah IKPJ, mentang-mentang alumni Polisi, kemudian mendapatkan privilege khusus dan kemudian tidak disiapkan dengan baik. Ini yang saya titipkan kepada IKPJ, jangan sampai kemudian nama besar Polisi dan rumah besar IKPJ terdegradasi kualitas dan trustnya karena kita tidak bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya alumni kita kepada industri-industri di mana adik-adik alumni punya peran penting sebagai CEO dan owner. Nah, itu tadi Pak yang sudah kita lakukan nih. KPJ kan bagi beasiswa. Adik-adik beasiswa tidak kita lepas, tapi memang kita latih untuk memiliki kemampuan kita coba bekali dengan berbagai wawasan dan memang
ada target di sana yang ingin kita capai. Kira-kira seperti itu Pak, IKPJ mempersiapkan alumni yang anggap aja ini masih sampling, pilot project. Tapi sampai detik ini sukses Pak. Itu informasi yang bisa kita sampaikan. Dan bagaimana sih peran-peran industri yang dimiliki alumni untuk dalam hal ini, dalam momentum IKPJ tersebut. Terima kasih Pak. Ya, baik. Kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu, di mana saya sepertinya juga ikut bertanggung jawab dalam rangka membidani lahirnya IKPJ yang sampai saat sekarang baseline-nya juga sudah bagus, tumbuh dan berkembang, mendapatkan kepercayaan penuh baik itu dari alumni, dari institusi, dan ataupun dari masyarakat terhadap eksistensi dan kiprah IKPJ. Tahun 2021 ya, berangkat dari kegalauan, berangkat dari jatuh bangunnya organ IKPJ, kita beri keyakinan, kita berkomitmen, kita kuatkan bahwa sejak tahun 2021 waktu itu kelihatan betul perjuangannya, karena pada saat itu pas lagi COVID. Jadi pada saat lagi COVID kita berkomitmen, kita lahirkan, mulai dari saat itu kita terbitkan, lahirlah IKPJ melalui akte notaris pada saat itu. Dan saya memang karena menjabat sebagai direktur sekaligus sebagai ketua dewan penasehat pada saat itu. Besar, ya, sehingga betul. Memberikan posisi dewan penasehat. Betul. Iya. Jadi ya itu bentuk tanggung jawab institusi ya terhadap eksistensi lahirnya IKPJ. Dan alhamdulillah atas perjuangan yang sangat luar biasa, atas komitmen yang tinggi dari seluruh alumni, khususnya jajaran ketua umum dan seluruh pengurus pusat IKPJ. Seiring dengan berkembangnya waktu, kemarin saya mendapatkan laporan dari ketua umum, ada perkembangan yang cukup signifikan ya. Sudah hadir lebih kurang sekitar 7 pengurus cabang ya kalau nggak salah, dan ini terus tumbuh dan berkembang. Di tahun yang keempat saat sekarang, di tahun 2026 menuju kongres 4 bulan lagi, kemudian sudah terbentuk juga ada pengurus jurusan, ada 4, dan harapan kami kemarin juga sudah saya sampaikan kepada jurusan supaya segera mampu LAPI itu menyiapkan dan membangun komunikasi dengan IKPJ dengan harapan 9 jurusan itu ada keterwakilan alumni merupakan kepengurusan di level pengurus jurusan. Nah, perkembangan yang cukup signifikan itu membuat saya berkepentingan secara internal di Polisi untuk kemudian menyampaikan betapa pentingnya keberadaan alumni yang tergabung dalam organ IKPJ untuk kemudian disambut dengan baik oleh organ-organ di internal Politeknik Negeri Jember. Nah, melalui Rapimnas kemarin, besar harapan kami Rapimnas bisa menyiapkan instrumen-instrumen yang benar-benar objektif, independen, dan tetap dalam koridor menyiapkan figur yang cukup representatif untuk meneruskan perjuangan kepengurusan masa bakti 2021 sampai dengan 2026 ini. Berangkat dari kiprah teman-teman di pengurusan IKPJ yang sekarang menuju persiapan kongres, insya Allah besar harapan kami akan muncul figur-figur yang cukup representatif yang mempunyai tanggung jawab besar untuk kembali membesarkan, menumbuh kembangkan keberadaan IKPJ tersebut. Ya, terima kasih Pak. Kemarin di Rapimnas memang kita ya murni dari kita komunikasi dengan alumni, dan syukur alhamdulillah di sini ada alumni yang mempunyai peran besar seperti dan karya besar. Betul. Sekaligus pada momentum kemarin beliaunya kita jadikan inspirasi. Kita tunjukkan bahwasanya alumni Politeknik bisa berbicara di panggung nasional. Betul. Alumni Politeknik tidak Negeri Jember tidak boleh minder. Dan satu hal lagi, alumni Politeknik Negeri Jember memiliki hal yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Salah satunya adalah keahlian lapangan sendiri. Betul. Terus ada
hal lain Pak yang coba ingin kita apa tanyakan itu ya Pak ya, kira-kira harapan Bapak sebagai Direktur Politeknik Negeri Jember, harapannya ke depan apa Pak bagi IKPJ? Iya, baik. Termasuk mungkin ada saran yang harus dilakukan, Ya. ada gerakan-gerakan terobosan Ya. kebudayaan atau Ya. seperti apa? Kami mohon Pak, terima kasih. Baik, baik, terima kasih. Sebelumnya melalui podcast ini kami sampaikan terima kasih, apresiasi yang sangat luar biasa sekali. Saya sebagai direktur atas nama seluruh keluarga besar Polij merasa sangat bangga. Beberapa alumni yang kemarin dikumpulkan oleh IKPJ di dalam agenda Rapimnas yang pertama, salah satu donatur ya mungkin ya, yang mempersiapkan segala sesuatunya dan sekaligus memfasilitasinya adalah Mbak Nur Hidayati, alumni Polij tahun 2023. Kalau boleh saya sepil di sini adalah dari jurusan teknologi pertanian, program studi teknologi industri pangan kalau nggak salah ya. Beliau adalah CEO sekaligus owner dari sekian jaringan bisnis mereka yang tergabung di dalam PT Ladang Karya Husada ya. Luar biasa sekali dan itu menjadi inspirasi ya. Ya, inspirasi bagi 13.000 sekian mahasiswa yang masih aktif di internal Polij, dan itu menjadi teladan, menjadi contoh yang baik dan sekaligus menjadi semangat ya. Di samping itu juga hadir beberapa pengusaha-pengusaha yang lainnya yang merupakan semuanya alumni dari Politeknik Negeri Jember. Luar biasa sekali. Tentu di kesempatan yang berbahagia ini melalui Rapimnas kemarin dan kemudian dalam waktu dekat ada kongres yang pertama, besar harapan kami eksistensi IKPJ tetap harus hadir kuat dalam rangka mengawal Rumah Besar Ikatan Keluarga Alumni Politeknik Negeri Jember. Karena keberadaan perguruan tinggi negeri vokasi Polij ini juga semakin tumbuh besar dan berkembang, akselerasinya juga luar biasa, pengakuan di level nasional dan internasional juga besar. Besar harapan kami IKPJ juga dapat secara proporsional mengimbangi itu, sehingga kemudian percepatan program-program kita benar-benar dapat ditangkap dengan baik oleh IKPJ. Saya merasakan betul tanpa hadirnya IKPJ, kami merasa ada yang kurang di situ. Nah, komunikasi institusi melalui CDC di upaya PIBKWU yang secara sektoral terus melakukan komunikasi. Kebetulan ketua CDC-nya adalah ketua harian IKPJ ya. Jadi ini benar-benar tertata dengan baik. Jadi komunikasinya juga intens sekali. Maka tentunya besar harapan kami IKPJ terus dapat melahirkan figur-figur hebat, melalui organ organisasi IKPJ juga dapat membimbing, menyiapkan dan mengantarkan alumni-alumni Politeknik Negeri Jember ke dunia nyata yang sebenarnya di masyarakat sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan passionnya tentunya. Karena tidak harus pada level-level pengusaha besar ya, di wilayah UMKM dan ataupun adik-adik alumni yang kemudian berkiprah baik itu di ASN, mungkin juga ada di pegawai negeri sipil dan ataupun militer dan ataupun di BUMN, saya kira punya kewajiban hak yang sama untuk kemudian bisa membesarkan IKPJ tentunya. Tentunya Pak, ini menjadi sebuah spirit baru ya, bagi kita, menjadi sebuah pandangan yang harapannya masuk ke dalam pola pikir dan kita tunjukkan bahwasanya alumni Politeknik Negeri Jember memiliki sebuah kompetensi yang tidak perlu diragukan lagi Pak. Nah ini menjadi tanggung jawab kami bersama di KPJ untuk melaksanakan amanah Bapak, yakni
IKPJ harus dapat melahirkan figur-figur yang handal, figur-figur yang mampu bersaing dan bertarung di ruang-ruang ekonomi. Betul. Dan banyak sekali sektor-sektor yang harus dimanfaatkan melalui keterampilan yang diajarkan di kampus. Betul. Untuk yang terakhir ini Pak, untuk yang terakhir nih, ini pastinya menjadi sebuah black shadow, yang bayangan yang gelap, berada dalam ruang keraguan, atau kita berada dalam sebuah ketidakpastian. Sedangkan semakin hari, semakin tiap detik, semakin datang aja tantangan tidak terduga. Setiap hari kita tidak bisa memprediksi hambatan apa yang akan kita alami. Semakin hari kita juga tidak bisa menafsirkan besok akan terjadi apa. Sedangkan perubahan sangat terjadi sangat pesat. Pertanyaan inti kami, Bapak sebagai Direktur Politeknik Negeri Jember, melihat sistem yang ada di kampus Polij, melihat berbagai fasilitas yang ada di Polij, terus kita mengukur bagaimana pencapaian sumber daya manusia yang dicetak di Polij, yakni mahasiswa. Menurut paradigma Anda, sekali lagi Pak, menurut paradigma Anda, mampukah Politeknik dalam hal ini IKPJ atau alumni menjawab tantangan global di masa depan? Karena semakin hari kita semakin didatangi oleh perubahan yang tidak menentu. Jadi tantangan dan hambatan dari eksternal itu menjadi hal yang sudah kita persiapkan di awal untuk menghadapi itu semuanya. Makanya kami mempersiapkan, salah satu yang menjadi topik diskusi hangat kita kan terkait dengan diferensiasi keberadaan Polij di antara perguruan tinggi vokasi yang lainnya dan ataupun perguruan tinggi akademik. Hadirnya Tinggi Factory itu sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Saya kira Mas Wahyu, 2045 itu menjadi agenda nasional menuju Indonesia Emas. Kalau kita tidak bisa mengambil peran itu, salah satu peran pentingnya adalah menyiapkan generasi muda untuk kemudian dibekali kompetensi skillnya. Nah, berbicara kompetensi skill, sepertinya Polij yang berkesempatan dan tepat untuk kemudian hadir menjawab tantangan itu. Dan kita sudah mulai dari sekarang terkait dengan penyiapan fasilitas sarana prasarana untuk bisa melahirkan dan menghadirkan kompetensi skill itu. Saya kira IKPJ menjadi entitas yang cukup objektif untuk memberikan masukan kepada Polij. Salah satu hasil telaah IKPJ tadi secara lisan oleh Mas Wahyu disampaikan, sepertinya perlu penguatan Pak terkait bagaimana public speaking para alumni, karena kita fokus di pengembangan hard skill. Nah, perlu kami sampaikan dan ini juga jadi masukan bagi institusi, maka kesiapan penguatan soft skill menjadi sesuatu yang tidak bisa ditunda. Karena kebutuhan masyarakat di samping kompetensi skill harus mampu menjelaskan kompetensi itu secara narasi. Nah, kolaborasi antara soft skill dan kompetensi skill yang disiapkan oleh Polij ini tentunya akan menjawab Indonesia Emas tahun 2045. Melalui IKPJ kita kolaborasi untuk bisa menghadirkan figur-figur alumni yang mempunyai kompetensi yang handal di situ. Iya, sangat menarik bagaimana Politeknik Negeri Jember mau mensukseskan program negara untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan sistem yang dimiliki. Terus satu lagi Pak, mungkin ada pesan-pesan terus yang disampaikan kepada aktivitas akademika, alumni dan mahasiswa, karena satu hal yang saya ambil di sini, jadi alumni Polij tidak boleh cemas, jadi alumni Polij tidak boleh minder, jadi alumni Polij harus menjadi manusia yang handal dalam sektor apapun. Mohon Pak berikan saran, motivasi sebagai penutup bagi semua komponen yang ada di sini. Terima kasih. Jadi Mas Wahyu dan seluruh alumni yang baik itu sudah terregister dalam wadah IKPJ
dan ataupun yang sedang berproses mendapatkan register dari IKPC, dan seluruh keluarga besar Police termasuk adik-adik mahasiswa aktif di kampus utama sampai kampus 6, perlu kami sampaikan di kesempatan yang baik ini, hidup itu selalu harus ada perubahan. Kita tidak bisa kemudian stuck di zona nyaman. Waktu saja terus selalu berubah, dari detik ke menit, ke jam, ke hari, ke bulan, ke tahun, dan seterusnya. Dan setiap perubahan kita harus siap dengan perubahan itu. Maka dari itu di kesempatan yang baik ini, dalam rangka menjawab perubahan-perubahan tersebut, kita siapkan kompetensi skill adik-adik mahasiswa sesuai dengan kebutuhan zaman, di mana memang zaman pada saat itu dan ke depan membutuhkan kompetensi-kompetensi yang kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira di kesempatan yang baik ini 13.190 mahasiswa aktif siap untuk kemudian menjawab perubahan-perubahan tersebut. Terima kasih Pak atas motivasi dan masukannya. Semoga semakin berjalannya hari Politeknik Negeri Jember semakin berkembang. Amin, amin, manusia amin. di dalamnya Ya, semakin memiliki kemampuan dan Dan, kompetensinya. dan Mas Wahyu, kami tidak bisa berakselerasi secara maksimal tanpa kolaborasi dan relasi dengan IKPC. Terima kasih Pak atas apresiasinya. Iya. Banyak hal pesan moral yang kita dapatkan dalam podcast ini. Tentunya ketika pesan moral ini disampaikan ke dalam ruang pemikiran akan menjadi yang namanya perubahan sosial. Oh iya. Perubahan sosial ketika tarik dalam jangka panjang akan melahirkan yang namanya kebiasaan. Iya. Kebiasaan ketika ikuti perjalanannya akan membangun yang namanya peradaban. Iya. Paling enggak ini bukti Politeknik Negeri Jember dan IKPC mencoba berperan untuk menimbulkan peradaban yang lebih baik. Betul, Gitu Pak. betul. Satu hal yang kita simpulkan di sini tentang perubahan sosial yang kata Pak Direktur tadi, kalau nggak keliru saya pernah membaca bukunya Darwin Pak. Darwin tuh menulis bahwasanya bukan manusia yang kuat, yang super, yang hebat, yang bisa bertahan terhadap kemajuan zaman, tapi manusia yang bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman itu yang mampu menimbulkan eksistensi yang Betul. akan memiliki. Betul. Terima kasih Bapak Sama-sama. waktunya Ya, selama sama-sama ini. Mas Wahyu. Dan semoga Salam kita hormat saya sukses. kepada seluruh jajaran IKPC. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekian podcast kita dengan Bapak Direktur. Semoga pesan moral tadi menjadi inspirasi kita bersama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi. Polisi Sip. sip.